Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bapak pengurus Masjid Al-Hakim beserta jajaran yang sama kita muliakan dan kita hormati, bapak-bapak, para ulama, para ustaz, para buya, para tuanku, para orang-orang alim yang berada di dalam masjid ini, Bapak Ibu, para jemaah, semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, Bapak Ibu, hari-hari yang kita lalui, satu detik yang lalu tidak akan pernah terulang di dalam hidup kita. Satu detik yang akan datang juga kita tidak tahu apakah Allah akan izinkan kita sampai akhir Ramadan atau Allah akhiri Ramadan kita pada malam hari ini. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selagi kekuatan masih ada, selagi nyawa masih dikandung badan, selagi kesehatan masih sempurna, maka jangan buang-buang waktu untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, Bapak Ibu, tidak ada orang yang bersih, tidak ada orang yang terbebas dari dosa semenjak dari Nabi Adam sampai hari ini, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam punya kesalahan hanya satu saja. Kesalahan itu adalah memakan buah kurdi. Nabi Yunus juga begitu, punya satu kesalahan saja. Kesalahannya tidak mampu menghadapi umatnya. Kita Bapak Ibu, apa saja yang kita buka hari ini melalui media, melalui gadget kita, Android kita, yang kita cari yang baik, toh yang keluar menimbulkan dosa. Maka untuk itu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita meraih ampunan Allah. Salawat dan salam buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang sangat mulia Bapak Ibu. Akhlak beliau agung. Keagungan akhlak beliau itulah banyak orang tertarik dengan Islam ini. Karena kemuliaan perilaku beliaulah orang-orang masuk Islam. Bahkan Bapak Ibu, ada satu kebiasaan Rasulullah SAW, di setiap selesai salat subuh, beliau memberikan makan kepada seorang orang tua yang buta dan dia orang Yahudi. Saban hari mencaci Rasulullah, saban hari menghina Rasulullah. Satu kali Bapak Ibu, tak kala Rasulullah telah wafat, maka sahabat beliau Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, masih adakah kebiasaan Rasulullah yang belum kami lakukan?" Maka Aisyah menjawab, "Ada." Apa itu Aisyah? Setiap pagi baginda selalu memberikan makan kepada seorang orang tua di ujung pojok kota ini. Maka saat itu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar Siddiq datang ke sana. Dilihatnya orang tua yang buta ini
dan juga tidak punya gigi, maka makanan itu dilumat. Selesai dilumat, Bapak Ibu, dimasukkan ke mulutnya laki-laki tua ini. Baru saja sampai di mulut laki-laki tua ini, Bapak Ibu, berapa kali dia mencoba untuk mengunyahnya, dan akhirnya makanan itu diludahkan. Apa yang dia katakan? Ini makanan yang diberikan hari ini, yang memberikannya bukanlah orang yang biasa. Maka Abu Bakar Siddiq bertanya, di mana kau tahu? Dari rasanya. Wahai kakek tua dan buta, tahukah kau siapa yang memberikan kau makan selama ini? Tidak. Coba bayangkan Bapak Ibu, masihkah si tukang sihir itu menyebarkan agamanya? Begitu dia katakan. Dia bertanya juga. Maka dijawab, orang yang memberikan makanmu itu hari ini telah tiada. Tahukah kau siapa? Dia orang yang kau caci itu, orang yang kau hina itu. Dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, menangis karena tidak nampak, tapi ikut pula mencaci. Bapak Ibu, awal dari kajian ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu satu kisah. Kisah itu terjadi juga di bulan Ramadan beberapa tahun yang lalu, di mana kisah ini Bapak Ibu salah seorang dari jemaah saya dan juga seorang pasien saya. Ada yang menarik Bapak Ibu, dia dapat sakit kanker. Kankernya itu Bapak Ibu sudah 8 tahun lamanya. Kebetulan saya bergelutnya di terapi ruqyah. Karena tidak tahan lagi Bapak Ibu, kankernya itu sudah sampai ke tulang sumsum. Setiap detik, setiap waktu itu menangis. Apa kalimat yang keluar? Hanya satu saja, jemputlah nyawaku ya Allah, cabutlah nyawaku ya Allah, aku tidak sanggup lagi menahan sakit ini. Maka satu kali Bapak Ibu, anaknya mencari saya, Pak Ustadz, tolong bantu mama saya, mama kami. Ada apa dengan mamamu? Mama saya setiap malam menjerit, menangis, minta mati. Kenapa dia? Dia kanker Ustaz. Dari analisa dokter sudah sampai ke tulang sumsumnya. Allah. Saya datang Bapak Ibu ke rumahnya, saya lihat dia duduk di atas kursi roda. Hanya suaranya saja lagi yang keras, tapi hampir sekujur badannya tidak lagi bergerak. Saya tanya, benarkah ibu minta mati? Benar Ustaz. Kenapa ibu minta mati? Karena nggak sanggup lagi. Seperti apa sih rasa sakitnya? Nggak bisa saya bayangkan, nggak bisa saya ceritakan Ustaz. Sakit iya, nyeri iya, ngilu iya, perih iya, semuanya tanpa berhenti satu detik pun. Makanya ibu minta mati. Iya. Pertanyaan saya pertama, kalau memang ibu minta mati, mati ibu su'ul khatimah atau husnul khatimah? Kira-kira bisa jawab nggak Pak? Hah? Bapak bisa jawab? Kalau Bapak saya tanya sekarang ini, Bapak kalau nanti mati husnul khatimah atau su'ul khatimah? Nggak ada tahu, ya kan? Nggak tahu Pak. Nggak tahu Ustaz. Oke, satu. Yang kedua,
Kalau nanti ibu sudah mati dan dikuburkan, apakah alam kubur ibu menjadi taman surga atau liang neraka? Bapak bisa jawab, ibu bisa jawab. Liang surga atau neraka, Bu? Karena orang nggak pernah balik, Pak, ya kan? Ada orang balik dari kuburan? Nggak ada, nggak tahu, Ustaz. Oke, pertanyaan saya yang ketiga, kalau nanti ibu sudah datang masanya kiamat dan kita dibangkitkan kembali, ibu dapat syafaat atau tidak? Saya nggak tahu, Ustaz. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau nanti sudah dinaikkan ketimbangan ke mizan, apakah pahala ibu banyak atau dosa ibu yang banyak? Nggak tahu. Sampai terakhir tahu, sampai bagaimana di Siratul Mustaqim, nanti surga atau neraka, nggak ada. Toh, kok ibu minta mati? Sekarang pindahkan pikiran ibu, pindahkan pikiran ibu, jangan ingat lagi sakit itu. Sekarang ingat yang paling terindah. Satu saat nanti wajah yang menderita ini, yang menangis saban hari ini, akan melihat wajah Allah nanti di akhirat. Maka kuncinya apa? Ikhlas. Dengan izin Allah, Bapak Ibu, hilang, Pak. Alhamdulillah, Ustaz, sakitnya hilang. Dia gerakkan badannya, dia mau berdiri. Ibu nggak bisa lagi berdiri karena analisa dokter kanker ibu sudah sampai di tulang sumsum. Sekarang saya bertanya, adakah ibu sholat? Adakah ibu baca Quran? Adakah ibu istighfar? Adakah ibu berzikir? Selama ini kadang-kadang ada, kadang tidak, Ustaz. Bapak Ibu, mulai hari ini bangkit. Bulan ini bulan maghfirah, bulan ampunan. Segera kejar Allah itu. Bapak Ibu, semangatnya semenjak itu nggak lepas lagi baca Quran. Tiba waktu sholat dia sholat, sepanjang malam itu dia baca Quran dan berzikir, walaupun terasa sakitnya, yang keluar hanya astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Menjelang dekat Idul Fitri, di suatu malam, Bapak Ibu, dia berpesan kepada suaminya, wahai suamiku, bangunkan aku nanti ketika makan sahur. Aku ingin makan sahur bersamamu. Bapak Ibu, pagi itu dibangunkan oleh suaminya, dia makan. Apa yang dia katakan? Wahai suamiku, 8 tahun sudah aku tidak mampu melayanimu. Aku tidak bisa menunaikan kewajibanku. Tolong maafkan aku. Apa kata suami sambil menangis? Aku ikhlas karena aku suamimu. Adakah kita yang kayak gitu, Pak, di rumah? Ada. Kenapa kau paling senang dilayani saya? Tidak mau melayani. Ya, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Ketika dia baru saja minta maaf, suara azan subuh bergema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia katakan kepada suaminya, pergilah ke masjid, selesai salat subuh, berzikir dan berdoa, cepat pulangnya. Suaminya terkejut, kenapa harus cepat pulang? Karena setelah salat subuh nanti aku akan pergi menemui Rabbku dan Rabb kita. Bapak Ibu, maka suaminya pergi ke masjid dengan agak cepat, selesai berzikir dan berdoa pulang.
dia dapati istrinya masih pakai mukena, ada anak-anaknya juga. Apa yang dia bilang kepada anak-anaknya? Jaga bapak baik-baik, jangan sia-siakan. Kalian beradik berkakak, jangan pernah bermusuhan. Mama duluan menghadap sang Khalik. Bapak ibu, dia lipat tangannya sendiri, dia luruskan kakinya sendiri. Dialah yang mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia tutup dengan satu kalimat password surga, la ilaha illallah. Nyawa pergi menghadap sang Khalik, tubuh terbujur kaku di atas dipan kecil. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah, karena hatinya sudah ikhlas. Berapa hari lagi Bapak Ibu, ini tidak terasa Ramadan akan berakhir. Maka hidup jangan pura-pura taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Pertama, akuilah kita berdosa, Pak. Makin tinggi jabatan, Pak, makin banyak dosa. Apalagi yang dulu pernah janji tapi tidak ditunaikan. Satu. Yang kedua, menyesallah. Siapa orang yang tidak berdosa kan? Maka untuk itu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyesal, teringat satu ucapan yang keluar dari lisan kita, astagfirullah. Dalam 1 menit saja Pak, Bapak bisa membaca astagfirullah itu sampai 100.000 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Bapak Ibu, yang ketiga, ikutilah Bapak Ibu kejahatan yang selama ini, ikuti dengan kebaikan. Andaikan saya umpamakan Bapak Ibu, ini bukan air bening, bukan air putih, tapi yang ini adalah air kopi, penuhnya cuma 1 cangkir. Andaikan kita tuangkan ke dalam kopi yang hitam pekat ini air 1 galon, jangan 1 galon, hanya 1 botol saja, maka semua yang hitam itu akan dibongkarnya. Artinya apa? Dosa-dosa ini Bapak Ibu akan dikikisnya. Maka untuk itu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah SWT, kita nggak tahu Pak. Jangan kita menyangka saya kuat, saya masih sehat, saya masih muda. Takarannya bukan itu, tapi takarannya adalah apabila ajal itu telah datang, la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Gak bisa diundur, gak bisa sebelum pintu itu ditutup Pak, sebelum pintu itu ditutup masih dibuka oleh Allah. Allah sangat cinta kepada orang yang taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang yang menyesal, orang yang mengakui itu Pak, orang yang sadar dia bersalah. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang kepada orang bersih. Maka wajar Pak, 8 tahun penderitaan itu hilang sekejap karena kesucian jiwa yang dia dapatkan. Maka untuk itu Bapak Ibu ini rahmati Allah, masih ada kesempatan malam-malam Ramadan, malam-malam di mana yang dirindukan oleh orang beriman.